Shalom, rekan-rekan BTPN dimanapun berada. Senang sekali hari ini bisa bertemu lagi di dalam persekutuan doa Bank BTPN. Nggak terasa sudah di akhir tahun ya, sudah mau masuk bulan Desember dan kita akan merayakan Natal tahun ini. Jangan lupa ikuti ibadahnya nanti ya. Dan saya percaya setiap kita hari ini yang join ibadah persekutuan doa ini semuanya adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang rindu akan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 8 ayat 17 berkata, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku." Biarlah setiap kita yang mengasihi Tuhan, siang hari ini kita mau memberikan diri kita, memberikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya namun mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri. Keadaan kami mungkin tidak selalu baik Tuhan. Mungkin kami sekarang sedang tidak baik-baik saja. Namun kami percaya kalau kami tuh punya Allah yang selalu baik. Allah yang senantiasa sanggup menolong kami dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur sekali Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Dan setiap kami Tuhan siang hari ini yang mengasihi Engkau, yang rindu akan Engkau, kami mau memberikan pujian yang terbaik bagimu Yesus, memberikan persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami juga mau duduk diam dengar firman Tuhan. Kami mau diperbaiki Tuhan, kami mau dikoreksi. Dan biarlah melalui ibadah pada hari ini, kehidupan kami diubahkan. Kami mendapatkan kekuatan baru, sukacita baru dari Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mengikuti ibadah pada saat ini bersama dengan Engkau. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, menikmati indahnya hadirat Tuhan. Saya percaya dan terlalu percaya setiap kita yang mengikuti ibadah persekutuan doa pada hari ini pasti dijamah Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
diri untuk dengar firman Tuhan. Firman yang adalah Allah sendiri, yang pasti selalu sanggup menolong kita di tengah badai sekalipun. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Kami percaya padamu, oh Yesus, kuasa-Mu sempurna. Mari kita kembali menaikkan pujian ini. Katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang saat Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, oh ku tenang saat Kau Allahku. Oh Yesus, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya sangat bersuka cita karena Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Saya secara pribadi bersyukur
Karena ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk membagikan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya. Dan saya ingin men-sharingkan ini kepada kita semua pada saat ini. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa terkasih di dalam nama Yesus, kami hadir di hadapan-Mu dan berharap kasih dan anugerah-Mu memenuhi kami. Kiranya Tuhan saat ini saat kami merenungkan firman-Mu, Engkau menuntun hati kami, pikiran kami, untuk dapat mengerti firman seperti yang Engkau mau. Biarlah hikmat-Mu, kasih dan kuasa-Mu memenuhi kami. Ajar kami untuk mengerti apa yang Kau rasakan, apa yang Kau pikirkan, agar supaya melalui kebenaran ini kami diubahkan olehnya, dan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, dan berkati setiap rekan-rekan yang sedang akan mendengarkan firman Tuhan ini, dan kami meletakkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, telah memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan berbicara mengenai iman kekristenan. Saya rindu untuk men-sharingkan ini, agar supaya kita semakin mengerti, semakin memahami sebenarnya apa itu kekristenan dan bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Jika kita berbicara mengenai kekristenan, kita bisa melihat bagaimana kondisi orang Kristen pada saat jemaat mula-mula. Kata Kristen itu sebenarnya sebuah ejekan pada saat itu, olokan. Karena mereka mengikuti Yesus yang disalibkan, yang dianiaya sedemikian rupa ya. Tetapi itu tidak membuat jemaat mula-mula menjadi jemaat yang tidak kuat. Namun sesungguhnya saat mereka ada di dalam Kristus pada saat itu, mereka bertumbuh sedemikian dahsyat. Mereka tidak takut dianiaya, mereka tidak takut untuk dipenjara, mereka tidak takut untuk dihina. Bahkan mereka dengan tekun mengikuti pengajaran para rasul, mengikuti apa yang diajarkan oleh para rasul mengenai Kristus. Apakah itu yang sedang terjadi di dalam hidup kekristenan kita saat ini? Nah pertanyaannya, apa itu kekristenan? Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi orang Kristen yang seperti Tuhan inginkan? Oleh karena itu, kita akan melihat di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 ini, kita akan melihat lebih dalam apa yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita semua. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bicara tentang kekristenan ada satu bagian penting sebagai titik awal kita dalam mengikut Kristus, yaitu bagaimana kita mau menanggalkan beban dan dosa kita. Dosa dan beban yang begitu merintangi, dapat dikatakan kedua hal ini sama-sama beratnya dan membuat kita terhalang dalam mengikut Kristus atau menjadi seorang Kristen yang sesungguhnya. Apa itu beban? Beban itu banyak hal di dalam hidup kita. Dan lebih banyak soal bagaimana keinginan kita terpenuhi, harapan kita terpenuhi, dan banyak orang kecewa saat apa yang diharapkan, diinginkan tidak tercapai. Beban itu bisa masalah kehidupan sehari-hari, tentang keluarga, tentang keuangan, ekonomi, sakit, penyakit. Itu juga adalah beban, ya.
tantangan-tantangan sedemikian, dosa, apalagi Bapak Ibu Saudara sudah tentu mengetahui apa itu dosa. Dosa sekecil apapun itu dosa, itu sudah sangat merintangi kita, membuat kita gagal, membuat kita untuk tidak bisa maju. Karena dalam kitab Roma dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Sudah sangat jelas sekali bahwa dosa itu akan sangat merintangi kita. Dan kedua hal ini, beban dan dosa harus ditanggalkan. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah menjadi seorang Kristen yang benar-benar kuat, bisa benar-benar belajar lebih dalam, bertumbuh di dalam hal yang sesungguhnya, jika kita tidak mau menanggalkan beban dan dosa. Ini adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Melepaskan semuanya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan dengan sangat jelas, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mengapa kita harus menanggalkan beban dan dosa? Karena ada hal yang Tuhan ingin agar kita melakukannya. Kita hidup di dalamnya. Dalam banyak perusahaan ada aturannya. Di tempat Bapak Ibu Saudara kerja ada aturannya. Bapak Ibu tidak bisa bekerja di perusahaan atau tempat Bapak Ibu Saudara sekarang ini kalau menggunakan standar kita. Kita harus kerja di sana dengan standar perusahaan. Apakah demikian? Saya percaya seperti itu. Untuk masuk ke mall sekarang ada standarnya. Kita harus vaksin, ya, harus vaksin. Jika tidak vaksin maka tidak bisa masuk ke mall. Menggunakan fasilitas umum lainnya harus menggunakan vaksin. Nah, untuk masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan, Bapak, Ibu, dan saya, dan saudara semua, harus menanggalkan semua beban dan dosa. Karena ada perlombaan yang memang Tuhan sudah persiapkan dan ingin agar kita ada di dalamnya. Dan kita harus mengerjakannya dengan tekun, dengan benar, sesuai standarnya Tuhan. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah sekarang ini kita sedang ada di dalam perlombaan yang diwajibkan Tuhan? Kembali ke awal. Apakah kita sudah menanggalkan beban dan dosa kita? Apakah kita mau melepaskan semua keinginan daging kita, keinginan hati kita, keinginan pikiran kita untuk Tuhan, bagi Tuhan, kehadapan Tuhan, atau tidak? Kalau itu saja kita belum benar-benar melakukannya, sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya belum ada di dalam perlombaan yang diinginkan Tuhan. Sangat disayangkan, sangat menyedihkan jika kita sudah menjalani kekristenan kita sepanjang hidup ini, ternyata kita belum ada di dalam perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi kita. Dapat dikatakan itu sebuah kesia-siaan. Apa gunanya menjadi seorang profesional tetapi bukan di tempat yang diwajibkan? Makanya ada perlombaan yang legal dan ilegal gitu ya. Kalau yang legal itu bisa diakui oleh dunia, oleh siapapun gitu, akan dikenal. Dan jangan sampai kita tidak ada di dalam perlombaan yang diinginkan Tuhan. Kerjakanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Ya. Tetapi maksudnya adalah kita mengerjakan itu sesuai pimpinan Tuhan. Seperti akan saya jelaskan sebentar. Oleh karena itu, tahap awal tadi menanggalkan beban dan dosa menjadi tahap penting untuk kita untuk mengikuti perlombaan itu. Perlombaan yang diinginkan Tuhan. Pekerjaan yang diinginkan Tuhan. Bagaimana menjadi orang Kristen yang diinginkan Tuhan. Jangan dulu berkata bahwa kita harus menjadi terang. Sebentar dulu, sebentar. Ini bukan soal menjadi terang atau gelap seperti itu ya. Tetapi bagaimanapun juga, kalau kita sudah mendapatkan identitas yang sesungguhnya, dimanapun saudara dan saya berada, ya kita tentu akan menjadi terang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki identitas kekristenan itu? Identitas yang seperti yang Tuhan inginkan. Menjadi anak-anak yang seperti yang Dia mau. Itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Baik,
Jadi kita sudah melihat bahwa kita harus menanggalkan beban dan dosa agar supaya kita bisa masuk dalam pertandingan yang diwajibkan Tuhan. Kalau kita melanjutkan pada ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, tidak berarti soal beban dan dosa pertandingan yang diwajibkan. Tetapi pada bagian ini ada satu hal yang sangat penting, bahwa saat kita bertanding, hati kita, pikiran kita, segala sesuatu yang ada pada kita terfokus hanya kepada Yesus. Ini dia. Kita mengerjakan segala sesuatunya hanya terfokus kepada Yesus. Bukan kepada diri kita, supaya kita menjadi apa dan bagaimana. Supaya kita menjadi terhormat, supaya kita semakin dihargai, supaya kita semakin lebih kaya, lebih sukses. Bukan. Kita harus lihat jemaat mula-mula, mereka menjual harta milik mereka dan dibagi-bagikan. Berarti artinya mereka kehilangan banyak hal. Mereka kehilangan kenyamanan, mereka dikejar dan mau dibunuh. Berarti kehilangan tempat yang nyaman untuk mereka. Ya. Jadi kalau berdasarkan kondisi-kondisi jemaat mula-mula, itu hal tidak mudah karena mereka berfokus kepada Kristus. Ketakutan, ya, sebagai manusia mungkin saja ada ketakutan, tetapi waktu mata mereka tertuju kepada Kristus, mereka tidak mundur sedikit pun. Melihat bagaimana Rasul Paulus sekalipun ada dalam penjara, dia tetap mengerjakan apa yang seharusnya. Sekalipun harus dirajam dengan batu, mereka tetap melakukan apa yang seharusnya. Karena apa? Mata mereka terfokus kepada Kristus. Ini hal yang sering kita abaikan. Kita selalu berusaha untuk mengerjakan sesuatu, berfokus kepada diri kita. Apa yang saya akan dapatkan? Apa yang akan saya peroleh? Bagaimana saya nantinya? Maaf. Yang harus terjadi dalam iman kekristenan kita, segala sesuatu terfokus kepada Kristus. Contoh, waktu Abraham dan Lot dan hamba-hambanya sedang bertengkar itu, ya, mengenai lahan, ya, ternak mereka karena mereka sudah sangat kaya, ya, dan akhirnya Abraham memberikan sebuah pilihan kepada Lot, silakan pilih, jika kamu ke kanan, saya ke kiri, seperti itu. Dan akhirnya Lot memilih tempat yang sangat subur sekali. Apakah Abraham sedih dengan kondisi itu? Tidak. Tidak. Karena Abraham tidak terfokus kepada suburnya tempat itu, indahnya tempat itu. Abraham tetap terfokus kepada yang namanya Tuhan, kepada Kristus. Contoh lagi, Abraham waktu harus mengorbankan anaknya Ishak. Dia sudah mendapatkan nih apa yang terbaik ini, yang dia inginkan sampai masa tuanya. Tetapi Tuhan berkata, serahkan Ishak itu, korbankan dia. Dan firman Tuhan berkata bahwa pagi-pagi benar Abraham mempersiapkan semuanya, membawa Ishak dan budaknya, dan mereka pergi dan untuk mengorbankan anaknya. Dan serius, dia pergi untuk mengorbankan anaknya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa seandainya saja Ishak ini mati, Tuhan mampu membangkitkan dia kembali. Ada hal yang menarik dari kebenaran itu, bahwa pada masa itu belum ada namanya kebangkitan orang mati. Tetapi Abraham yang sedemikian rupa berfokus kepada Kristus, berfokus kepada Tuhan, tahu bahwa Tuhan mampu membangkitkan orang mati. Ini dia. Dia tidak takut kehilangan hartanya, bahkan anaknya sekalipun. Dia tidak melakukan semuanya itu untuk dia, tetapi dia dengan sungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan. Inilah yang namanya berfokus kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara tidak lagi takut kehilangan sesuatu di dalam diri kita, harta milik kita, bahkan hidup kita, jika kita berfokus kepada Kristus. Menjadi orang Kristen bukan untuk hidup nyaman. Menjadi orang Kristen bukan untuk hidup seenaknya. Menjadi orang Kristen bukan hidup semaunya kita. Menjadi orang Kristen bukan supaya menjadi kaya.
Ini saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak suka kita menjadi kaya. Bukan. Tetapi pada bagian ini bagaimana hidup kita ini benar-benar terarah kepada Tuhan. Jadi setelah menanggalkan beban dan dosa masuk dalam pertandingan yang diwajibkan, kita tidak bisa bertanding semau kita. Ini dia, kita tidak bisa bertanding semau kita. Seorang pelari sudah ada lapangannya gitu ya. Seorang perenang sudah ada batas untuk dia berenang. Dia harus tetap fokus dengan apa yang sudah distandarkan saat itu. Berfokus dengan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Demikian juga kekristenan. Kita tidak bisa bertanding semau kita. Kita harus bertanding dengan berfokus kepada Kristus. Dalam menjalani kehidupan kita, kita harus berfokus kepada Kristus. Mengapa itu begitu penting? Ini dia. Mengapa menanggalkan beban dan dosa masuk dalam pertandingan yang diwajibkan, mata yang tertuju kepada Kristus begitu penting di sini. Waktu saya merenungkan bagian ini, saya sangat diberkati oleh kebenaran ini dan sangat menguatkan. Dikatakan begini oleh firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saya hanya berhenti sampai di sini pada hari ini. Yang memimpin kepada iman, memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Memimpin kita dalam iman, dan iman itu kepada kesempurnaan. Itu hal yang sangat menarik. Membawa iman itu kepada kesempurnaan. Sering kita berkata bagaimana supaya saya bisa beriman. Memiliki iman yang sedemikian kuat di dalam Tuhan. Apakah engkau adalah orang beriman? Maaf. Jangan bicara soal iman kalau kita tidak mau menanggalkan beban dan dosa. Jangan berbicara soal iman kalau kita tidak mau ada dalam pertandingan yang diwajibkan oleh Tuhan. Jangan bicara soal iman jika kita tidak mau berfokus kepada Kristus. Itu semua menjadi nol. Artinya 10 kali 0 berapa? Tetap juga 0. 1 bilar dikali 0 tetap juga 0. Walaupun dia nilainya besar, apa yang kamu buat kalau tidak sesuai tetap 0. Kita harus mau menanggalkan beban dan dosa, masuk dalam pertandingan yang diwajibkan, berfokus kepada Kristus, barulah kita akan masuk pada tahapan yang sangat luar biasa, yang memimpin kita dalam iman. Sehingga tidak heran kalau perkara-perkara besar, kekuatan jiwa, mental, pikiran jemaat mula-mula sedemikian rupa. Karena mereka sungguh-sungguh mau melepaskan dosa, beban mereka. Mereka mau hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Sehingga iman mereka begitu kuat. Mereka tidak takut kehilangan apapun. Mereka tidak takut dia-dia. Karena itu, mereka berfokus kepada Kristus. Mau melepaskan semuanya. Sehingga iman mereka itu benar-benar kuat. Mujizat-mujizat terjadi. Jangan bicara soal mujizat dulu ya. Jangan bicara soal mengalami mujizat-mujizat besar kalau tidak mau lepas dari dosa. Apa gunanya mujizat besar kalau engkau tidak lepas dari dosa? Apa gunanya mujizat besar kalau engkau tidak ada dalam pertandingan yang diwajibkan? Kalau engkau tidak berfokus kepada Kristus. Sehingga firman Tuhan berkata, Tuhan kami menyembuhkan demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal akan engkau. Bukankah sebuah kesia-siaan? Tetapi, jika kita mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan di tahap awal tadi, beban, dosa, pertandingan yang diwajibkan, berfokus kepada Kristus, itu akan sungguh-sungguh membawa kita, memimpin kita dalam iman yang sebenarnya. Kita akan semakin mengerti keinginan hati Tuhan. Kita akan semakin mengerti apa yang dirasakan oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau atas kita. Mengapa demikian? Karena iman kita itu dituntut berfokus kepada Kristus.
Bukan berfokus kepada apa yang akan saya dapatkan, apa yang saya akan peroleh. Itu sudah sangat jelas. Yang memimpin kita dalam iman. Siapa yang memimpin? Kristus. Bukan kita. Dan yang lebih luar biasa adalah dikatakan di sana, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini menarik sekali bahwa memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang sempurna hanya Tuhan. Yang mampu membuat iman itu semakin sempurna hanya Tuhan. Iman di sini bukan berbicara soal mengadakan mujizat. Iman di sini berbicara juga soal bagaimana pengenalan kita akan Tuhan semakin nyata hari lepas hari. Sewaktu kita semakin beriman kepada Tuhan, sewaktu kita semakin iman kita disempurnakan oleh Tuhan, ada hal yang luar biasa terjadi. Saudara dan saya siap menanggalkan apapun dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang dulu menjadi keinginan kita, kemauan kita, kita siap melepaskan semuanya. Kita tidak akan takut kehilangan apapun dari seluruh hidup kita. Bahkan nyawa kita, kenyamanan kita, dan apapun itu. Jadi tidak heran jika melihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu mereka mendapatkan sebuah kondisi di mana mereka akan mati. Yang satu di gua singa, yang satu di dalam api. Mereka tidak takut. Mungkin pernah ada yang bertanya, luar biasa sekali mereka. Iya, mengapa mereka bisa sedemikian rupa? Karena iman mereka disempurnakan. Dalam arti pengenalan mereka akan Tuhan begitu dalamnya. Begitu dalam. Ya, sehingga mereka tidak takut masuk dalam gua singa. Ini tidak bicara soal mujizat. Ya, saya tahu ini seperti sebuah mujizat. Singa-singa tidak makan Daniel. Api tidak melenyapkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak salah. Tidak salah. Itu sebuah mujizat besar. Tetapi mujizat itu terjadi karena iman Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ini, yaitu iman yang mengenal Tuhan mereka dengan benar, itulah yang terjadi. Mereka sangat tahu Tuhan mereka. Tuhan mereka mampu menolong mereka, menjaga mereka. Mereka kenal siapa Allah mereka. Apakah di tengah krisis moneter dan kondisi-kondisi yang berat saat ini kita kenal Tuhan kita? Itulah yang harus terjadi. Jangan sampai menjadi orang Kristen tanpa mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan dengan nyata akan hidup di dalam kekhawatiran, akan hidup dalam ketakutan. Jadi, kalau saya berbicara mengenai mujizat, sebenarnya mujizat itu terjadi, itu ibaratnya seperti efek cahaya. Ya, ada seperti bias-bias di sekitarnya. Artinya dia bukan menjadi yang terutama. Bukan yang terutama atau yang diinginkan paling utama. Tetapi dia sebuah dampak dari pengenalan akan Tuhan. Jadi jangan diubah. Saya ingin mengalami mujizat Tuhan. Saya ingin melakukan perkara-perkara yang besar. Maaf. Jangan sampai seperti itu. Itu bukan tujuan. Saya ingin mengalami peristiwa-peristiwa ajaib. Itu bukan tujuan. Iman kita bukan terarah ke sana. Iman kita terarah kepada apakah kita semakin kenal Tuhan. Apakah engkau semakin mencintai Tuhan? Apakah hubunganmu semakin kental dengan Tuhan? Apakah engkau semakin merasakan apa yang Tuhan rasakan? Apakah engkau semakin memikirkan apa yang Tuhan pikirkan? Itulah iman kita. Kalau pada akhirnya engkau mengalami mujizat, itu dampak. Bukan tujuan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ingin memulai kembali bagaimana menjadi orang Kristen berdasarkan Ibrani 12 ayat 1 dan 2.
kita harus benar-benar melepaskan semua beban dan dosa. Jangan lagi ada di dalamnya. Itu sangat merintangi kita. Apapun beban kita, apapun dosa kita, itu sangat merintangi kita. Kita harus memastikan, yang kedua, kita harus memastikan bahwa kita adalah dalam pertandingan yang Tuhan mau untuk kita bertanding. Jangan sampai kita ada dalam pertandingan yang bukan Tuhan mau. Jadi kita harus pastikan dulu, sudahkah kita ada dalam pertandingan yang Tuhan mau. Yang ketiga, dalam pertandingan itu, kita tetap berfokus kepada Kristus. Saya tidak mampu mengerjakan ini. Iya, kita tidak mampu. Tetapi waktu engkau berfokus kepada Kristus, Tuhan yang memampukan engkau. Daud tidak mampu melawan Goliat. Dia tidak mampu, tetapi dia harus mengerjakan pertandingan itu. Dia harus mengerjakan itu. Namun apa yang terjadi? Dia datang dalam nama Tuhan. Seketika juga Goliat tidak berdaya. Karena apa? Dia berfokus, aku datang dalam nama Tuhan. Dia berfokus kepada Kristus, Goliat kalah. Mengapa itu begitu penting? Karena inilah yang menuntun kita dalam iman. Iman itu berbicara bagaimana kita semakin mengenal Tuhan. Hari lepas hari semakin lebih dalam. Merasakan apa yang Tuhan rasakan. Memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Dan waktu Tuhan katakan tanggalkan, lepaskan, kita mau melepaskan semuanya. Kita hari lepas hari kita semakin merasakan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan itu semakin disempurnakan. Dan kita tidak akan takut kehilangan apapun dalam kehidupan kita. Keinginan saya semakin turun, bahkan semakin hilang dan tidak terlihat. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang, ya. Hanya nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Jadi dia semakin hari semakin terlihat. Bob semakin tidak terlihat dan tidak terlihat. Tuhan semakin terlihat dan semakin nyata. Dan kalau pada akhirnya engkau melihat mujizat demi mujizat, itu bukanlah sebuah tujuan atas imanmu. Itu adalah dampak, akibat dari imanmu sendiri. Hasil dari iman itu sendiri. Iman yang bagaimana? Pengenalan akan Tuhan. Baik, kiranya firman Tuhan ini memberikan kita sebuah kekuatan, penyadaran, teguran apapun juga. Dan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya rindu untuk berdoa bagi kita semua. Bapa terkasih, di dalam nama Yesus, hamba berdoa hari ini. Hamba secara pribadi merasakan hal yang luar biasa di hadapan-Mu. Engkau menyadarkan hamba-Mu bahwa kami harus hidup yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami semua dari segala dosa. Hamba berdoa berkati setiap rekan-rekan yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Biarlah berkat dan damai sejahtera Tuhan, hikmat Tuhan memenuhi kami. Dan mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya kebenaran ini yang sudah kita dengar menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Pendeta untuk firman Tuhan yang telah diberikan pada hari ini. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan rema untuk hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Pendeta, biar kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat, sukacita, damai sejahtera, serta kasih-Nya yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan Ibu Pendeta bersama keluarga. Teman-teman, hari ini adalah hari terakhir persekutuan Bank BTPN. Kita akan bertemu lagi nantinya di awal tahun 2022. Nah, biar kiranya kita semua boleh mengajak teman-teman kita untuk bersekutu kembali bersama-sama di persekutuan doa Bank BTPN ini. Saya saat ini mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama
memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama memberikan persembahan kita melalui nomor rekening yang ada di layar ini. Biar kiranya kita yang sudah diberkati Tuhan boleh terus menjadi berkat. Terima kasih teman-teman untuk kehadiran hari ini. Tuhan berkati. Mari kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan sebelum kita menerima doa berkat dan menutup ibadah persekutuan doa pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan juga doa berkat. Saya akan pimpin kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kepadamu bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Hamba hadir di hadapan-Mu dan berdoa. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi setiap rekan-rekan yang ada saat ini. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Saat mereka bekerja, Tuhan memberikan hikmat. Saat mereka melakukan apapun di dalam pekerjaan mereka, Tuhan campur tangan. Menyerahkan pimpinan dan semua bagian yang ada di dalam bank ini ya Tuhan, Engkau berkati mereka. Agar supaya semua kebijaksanaan yang ada, hikmat Tuhan memenuhi. Mulai dari pimpinan tertinggi sampai semua karyawannya Tuhan. Engkau berkati. Segala tantangan hambatan yang dihadapi, Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus Kristus juga ya Tuhan, mampukan setiap rekan-rekan untuk bekerja di tengah kondisi yang belum sempurna saat ini. Dengan adanya COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Karena itu kami letakkan semua kembali ke dalam tangan Tuhan. Hamba menyerahkan setiap anggota keluarga kami masing-masing. Agar supaya kiranya ya Tuhan, baik suami, istri, dan anak-anak yang ditinggalkan, semuanya Tuhan jaga dan pelihara. Jauhkan dari segala sesuatu yang berbahaya dan apapun yang mengancam. Tetapi biarlah kiranya pertolongan Tuhan yang terjadi.
Jika ada di antara kami yang sakit saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa Tuhan, sembuhkan di dalam namamu. Sempurna karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di mana kami ada. Berkati pimpinan kami, presiden, dan semua menteri, dan semua yang terlibat di dalamnya. Memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kekuatan, dan tuntunan yang daripada Tuhan. Memberkati kota di mana kami tinggal masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan jaga dan pelihara dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah kedamaian yang bersumber daripada Tuhan sajalah yang kami rasakan dan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup. Karena itu kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Berkati persekutuan kami ini ya Tuhan. Kiranya di hari-hari ke depan persekutuan ini semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan kembali dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya berkat-Mu turun atas kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih dan sukacita yang daripada Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai kami semua, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.